Semuanya, puji Tuhan kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini. Sebentar saya share screen. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan, kami datang di kaki-Mu untuk memohon Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi kami. Saat kami akan mempelajari firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan menjamah hati kami, supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi kami juga melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Taruhlah perkataan Tuhan di mulut hamba-Mu ini, supaya apa yang Engkau ingin sampaikan, itulah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kedua dari Di Kaki Yesus, seri pelajaran kita adalah pertemuan kedua antara Maria dengan Yesus. Pertemuannya juga bukan dalam situasi yang enak, tetapi Maria bertemu di kaki Yesus pada saat berduka. Nah, bagian kedua ini adalah berkaitan dengan cerita ketika Lazarus dibangkitkan dari kisah Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Oke. Nah, kita tahu ceritanya ini, ya. Pada waktu itu Lazarus sedang sakit. Ya, kalau kita baca dari beberapa tulisan Roh Nubuat dikatakan bahwa rumah Lazarus bersaudara ini, yaitu Lazarus, Marta dan Maria, merupakan satu tempat yang sering disinggahi oleh Yesus. Mengapa? Karena di rumah itu sering terdengar puji-pujian, di rumah itu ada kasih sayang, sehingga Yesus di dalam beberapa kali perjalanannya dia singgah di situ dan tinggal di situ. Roh Nubuat juga mencatat bahwa ketika rumah itu rapi dan teratur, bersih, dan di tempat di mana rumah itu banyak puji-pujian yang dilayangkan bagi Tuhan, maka disitulah malaikat, bahkan Tuhan sendiri, suka untuk tinggal di rumah yang seperti itu. Jadi Yesus punya hubungan persahabatan yang erat dengan Lazarus, Marta, dan Maria. Ya. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan, ada seseorang yang datang membawa kabar kepada Yesus. Dan katanya, beritanya nih ya, kalau zaman mungkin 20 tahun lalu ini pakai telegram kali ya. Tapi kalau sekarang mungkin cukup pakai WA. Ya. Tulisannya adalah, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Wah, kita tahu bahwa Lazarus ini bukan orang asing buat Yesus, karena di sini dikatakan bahwa dia yang engkau kasihi itu sakit. Nah, menariknya pada waktu Yesus tahu bahwa Lazarus sedang sakit, waktu Yesus dipanggil, dia, kalau seandainya sahabat saya yang lagi sakit, saya pasti nggak mikir nih, nggak nanya, nggak berdoa dulu atau apa, pokoknya udahlah langsung cepet-cepet. Tapi Yesus dipanggil, tetapi dia tidak bergegas cepat-cepat jalan, dia jalan seperti biasa, dan dia menunggu aba-aba dari sorga kapan saatnya tiba. Nah, ini menarik sekali dari kehidupan Yesus yang kita bisa pelajari. Dia mau pergi tolong orang sakit, dia tunggu saatnya tiba. Dia diajak pergi ke pesta kawin, dia tunggu saatnya tiba. Semuanya, bahkan pada waktu nanti dia akan diserahkan, dia tunggu saatnya tiba. Saudara, saya sering belajar di sini bahwa seringkali kita itu kadang bertindak tanpa berdoa, bahkan tanpa berpikir. Ada sesuatu hal, bahkan hal-hal yang mungkin buruk terjadi saat ini, kita langsung panik dan kita langsung jalan. Kita lupa tanya sama Tuhan bahwa apakah ini saat yang tepat bagi saya untuk pergi ke sana, atau untuk mengatakan sesuatu, atau untuk bertindak sesuatu. Tidak seperti Yesus, dia selalu menunggu saatnya tiba. Saudara, waktu Tuhan itu beda sama waktu kita. Ini ada yang katakan bahwa ketika itu bukan waktu Tuhan, kita nggak bisa maksa.
Dan kalau memang sudah waktu Tuhan, kita juga tidak bisa hentikan. Ya. Dan Mazmur 37 ayat 7 katakan bahwa berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mungkin kita sering kali artikan ayat ini seolah-olah bahwa gue cukup tenang-tenang aja ya, tunggu Tuhan. Mungkin kalau di dalam situasi yang baik-baik saja still oke ya. Tapi coba kalau di dalam keadaan yang istilahnya hal yang besar, yang istilahnya apa ya, udah bikin kita panik gitu. Untuk berdiam diri itu pun itu adalah suatu perkara yang sangat berat untuk bisa berdiam diri dan menantikan Tuhan. Kita tahu Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan bahwa Ia membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Jadi kita harus sabar menunggu waktunya. Karena kita sebagai manusia seringkali pengennya instan, apalagi di zaman seperti ini. Segala sesuatu maunya instan. Kita harus belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Yohanes 11 ayat 32 mencatat bahwa setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Nah, ini artinya gini, sebelum pun Yesus sampai ke rumah mereka di Betani itu, Maria juga sudah mendengar kabar Yesus sampai di mana. Dia sudah tidak sabar dan dia kemudian datang untuk bertemu dengan Yesus di suatu tempat sebelum sampai di rumah di Betani. Apa yang Maria lakukan? Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Kalau ada hal yang mungkin kita sudah lakukan secara salah, kalau ada hal yang kita sudah mungkin putuskan tanpa bertanya kepada Tuhan, Tuhan menyediakan satu jalan keluar, yaitu datang ke kakinya, tersungkur di kakinya, dan kemudian meminta pengampunan seperti yang kemarin kita sudah pelajari. Maria tersungkur di kaki Yesus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, dari tadi gitu loh, kalau engkau ada di sini, maka saudaraku pasti tidak mati. Luar biasa ya iman dari Maria. Saudara, kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menangis di kaki Yesus. Mungkin kita saat ini tidak punya saudara-saudara yang sedang sekarat atau udah mau mati gitu ya. Atau mungkin juga kita saat ini sedang punya anggota keluarga atau orang yang kita kasihi yang mau mati secara fisik. Tetapi bukan hanya kita harus datang ke kaki Yesus, berdoa sungguh-sungguh meminta kuasa Yesus untuk orang-orang yang saat ini sedang sekarat secara fisik, tetapi kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menangis di kaki Yesus untuk saudara-saudara kita yang sudah mati secara rohani. Artinya orang-orang yang tidak sadar bahwa dia saat ini dengan pilihan-pilihan yang dia ambil sedang berjalan menuju kematian yang kekal. Kita lanjutkan. Di ayat 33 sampai 35 katakan bahwa ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Artinya dia terbeban, ya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia yang kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Dan kemudian inilah ayat yang paling pendek di dalam Alkitab, yaitu maka menangislah Yesus. Kalau kita pikir mungkin ya, kenapa Yesus harus menangis? Dia kan tahu bahwa mungkin sebentar lagi dia akan membangkitkan Lazarus. Kenapa Yesus menangis? Saudara, kalau saya boleh analisa bahwa Yesus tidak menangis untuk Lazarus yang sudah mati itu. Ya, dia tahu bahwa kuasa Allah sanggup untuk membangkitkan Lazarus, dan bahkan kalau seandainya pun bukan untuk membangkitkan Lazarus, dia tahu persis bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetapi Yesus menangis untuk orang-orang yang ada di situ, yang menangisi kematian yang sementara, tetapi tidak takut terhadap kematian yang kekal. Saudara, sering kali pada waktu kita datang ke rumah duka atau ke tempat di mana ada orang yang meninggal, orang yang kita kasihi, kita melihat keluarganya menangis karena kehilangan orang yang mereka kasihi.
Tapi saudara, melebihi dari kesedihan, melihat kematian secara fisik, kita harus lebih sering menangis untuk orang-orang yang tidak takut, karena dia sebetulnya sedang berjalan menuju kematian yang kekal. Orang-orang yang mengeraskan hati tidak mau terima Yesus. Orang-orang yang mengeraskan hati tidak mau menerima kasih karunia Tuhan. Untuk merekalah kita harus menangis di kaki Yesus. Dan kemudian sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara yang keras, "Lazarus, marilah keluar." Wah, ini katanya kalau seandainya Yesus nggak pakai nama nih ya, barangkali semua orang yang mati pada waktu itu bisa keluar. Tapi dia sebutkan secara detail, "Lazarus, marilah keluar." Nah, kemudian diberikan penjelasan bahwa Lazarus, orang yang sudah mati itu, kemudian keluar, jalan keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Nah, orang yang baru bertobat, saudara, yang baru bangkit, ya kan, membutuhkan bantuan kita untuk melepaskan dosa dan kebiasaan buruk yang lama. Seringkali kita membaptiskan orang. Setelah kita membaptiskan orang, kita bersuka cita dia mau dibaptis. Tapi setelah itu kita tinggalin. Kita lupa bahwa setelah dia bangkit, kita harus bantu dia untuk melepaskan kain kapan dan kain peluh ini. Apa itu kain kapan dan kain peluh? Kebiasaan-kebiasaan dia yang lama, dosa-dosa dia yang lama. Kita harus bantu dampingi untuk lepaskan, bantu untuk ingatkan, supaya dia bisa melepaskan semua dosa dan kebiasaan buruk yang lama. Saudaraku, Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Tapi Yesus sanggup untuk membangkitkannya. Nah, saudara, tidak peduli berapa lama pun kita sudah mati. Saya tidak mungkin bicarakan tentang mati secara fisik di sini ya. Untuk ini, berapa lama pun kita sudah mati secara rohani, Yesus sanggup untuk membangkitkan saudara. Berapa lama pun mungkin selama ini kita tidak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Berapa lama pun selama ini kita tidak sanggup lagi untuk baca Alkitab. Berapa lama pun kita tidak mempercayai lagi firman Tuhan. Saudara, Yesus sanggup untuk membangkitkan kita. Dan kita tahu secara fisik, berapa lama pun kita nanti akan menutup mata, meninggalkan dunia ini, suatu hari kelak, Yesus sanggup untuk meninggalkan kita. Oleh karena itu, saudara, pesan pada pagi hari ini, datanglah ke kaki Yesus untuk meminta kebangkitan. Bukan hanya kebangkitan fisik, tetapi meminta kebangkitan rohani untuk kita bisa datang lebih dekat dengan Tuhan dan punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Marilah saudara, datang ke kaki Yesus. Maukah Anda datang ke kaki Yesus untuk bersama dengan Dia? Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, menolong kita hari ini untuk datang ke kaki Yesus, memohon kebangkitan bagi kita dan juga bagi orang-orang yang kita kasihi. Bolehkah kita tunduk sejenak untuk berdoa? Ya Tuhan, tolong kami agar sepanjang hari ini kami bisa datang di kaki Yesus untuk memohon kebangkitan secara rohani. Tolong kami Tuhan untuk bisa berdoa, menangis, bahkan tersungkur di kaki Yesus untuk orang-orang yang saat ini yang kami kasihi, yang masih mengeraskan hati, yang sedang berjalan kepada kematian yang kekal. Kami percaya Engkau mendengarkan dan Engkau akan datang untuk membangkitkan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.